Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para pinispuh, para ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dengan kondisi yang sehat, ya, dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan satu ridho dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hijrah, karena hari Rabu besok itu tanggal 1 Muharram kalau tidak salah, ya. Jadi kita mengingat tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu merupakan satu nilai, satu teladan, satu contoh yang patut untuk kita kenang dan juga dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semua. Dalam ayat ini Allah katakan, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, wa man yahruj min baitihi muhajirun ilallah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini motivasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua orang-orang yang beriman. Di sini Allah katakan waman, barang siapa saja. Ini harfu syarat. Jadi harfu syarat. Yuhajir, mau berhijrah. Siapa saja yang mau berhijrah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Menegakkan agama Allah. Melaksanakan agama Allah. Mengaktualisasikan nilai-nilai syariat Allah. Yajid, maka ini jawabnya. Yajid, maka dia akan memperoleh. Dari kata wajada yajidu. Yajid, maka dia akan memperoleh fil ardi, di muka bumi ini, muraghaman katsira,
muraghaman katsira, yaitu tempat yang luas, mendapatkan keluasan hidup di muka bumi ini, wasa'ah, dan juga rezeki yang sangat-sangat luas. Ini janji Allah kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bagi kita yang mau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada kita semua, di mana Allah akan memberikan keluasan bagi kehidupan kita selama hidup di muka bumi ini, dan juga rezeki yang sangat banyak. Nah, kata hijrah ini dari kata hajaro, yang maknanya adalah berpindah, baik tempat, keadaan, ataupun sifat. Jadi pindah. Sedangkan menurut syariat, yang dimaksudkan dengan hijrah itu adalah perpindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Kira-kira 13 tahun dari masa kenabiannya, dan perpindahan itu dalam rangka untuk meninggalkan kampung kemusyrikan, daerah yang penuh kemusyrikan, maksiat kepada Allah, menuju suatu kampung, suatu tempat, satu wilayah yang menerima iman, yang menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk melakukan pembinaan, pendirian masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Atau juga yang namanya hijrah itu adalah meninggalkan tempat, keadaan, sifat yang tidak baik menuju yang baik di sisi Allah dan Rasulnya. Itu secara syariat mengatakan, Bapak Ibu. Jadi namanya hijrah itu bisa hijrah tempat, bisa keadaan. Ya, keadaan. Kalau kita tentu lebih banyak yang kedua itu, yaitu hijrah keadaan, kondisi. Nah, begitu. Maksudnya adalah hijrah kondisi di sini dari tidak taat menjadi taat kepada Allah, dari jauh menjadi dekat kepada Allah, dari tidak melaksanakan dan mengabaikan menuju ketaatan dan penuh ketaatan ya, dalam melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan. Jadi di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau pada zaman Nabi yang namanya hijrah itu ya hijrah tempat, karena keadaan, suasana yang dialami oleh Nabi dan para sahabat tidak memungkinkan dakwah itu berjalan dengan baik. Maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah berhijrah atau menghijrahkan para sahabat di lain wilayah, yang mana dia itu imannya dapat tumbuh, berkembang dan subur, jauh dari ancaman dan intimidasi. Sementara bagi kita semua yang dalam kondisi yang aman, wilayah yang aman, maka yang dimaksudkan hijrah di sini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang muslim yang sebenar-benarnya. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian itu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Maka di sini ada upaya yang sungguh-sungguh bagi kita, dan upaya inilah yang dimaksudkan dengan hijrah. Ya, menghijrahkan suasana batin kita, kondisi kita dari yang jauh dari Allah menjadi sesuatu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau
Kalau kita tengok makna hijrah maka. Dan kemudian kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu memang hijrah menika maknanipun nggih radi kathah. Umpamanya dalam surat Al-Muddatsir yang namanya hijrah menika meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Ini berarti keadaan. Ya. Ketika kita masih bergelimang dengan maksiat, keburukan, maka ada satu kesadaran di dalam diri kita menyadari bahwa kita telah berbuat salah. Perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan salah dan keliru, maka perbuatan itu perlu kita tinggalkan. Kita memasuki sesuatu yang baru, yaitu ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Muzammil ayat 10, yaitu meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Ya. Jadi meninggalkan lingkungan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Kita bersama-sama hanya dengan orang-orang yang beriman. Nah, ini juga cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk hijrah di jalan Allah. Jadi kita membatasi diri melakukan pergaulan dengan orang-orang yang bermaksiat, penuh maksiat. Kita tidak dekat-dekat dengan pergaulan dengan mereka itu. Karena apa? Karena suasana pergaulan yang kurang baik maka akan mempengaruhi diri kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah meninggalkan orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang maksiat dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Kemudian yang ketiga, kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayahnya. Surat Al-Ankabut ayat 26. Melakukan pertaubatan. Hijrah juga maknanya adalah taubat, ya, kembali kepada Allah, ya. Dan yang keempat adalah meninggalkan tempat, keadaan dan sifat demi mendapatkan ridho Allah. Surat An-Nisa ayat 89. Nah, ada beberapa makna di dalam Al-Quran terkait dengan masalah hijrah. Ya, kalau kita kelompokkan, ya hijrah itu ya hijrah dalam pengertian fisik dan hijrah dalam pengertian batin, ya, suasana hati, keadaan diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ya hijrah yang kita lakukan itu memang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan ini tanpa hijrah tidak memungkinkan kita untuk bisa berubah. Hijrah adalah merupakan perubahan diri dari sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang baik. Itu namanya hijrah. Nah, ini perlu kita lakukan dan itu perlu tekad azam yang kuat. Tanpa azam yang kuat, ya sulit, Bapak Ibu sekalian. Ya, ibaratnya wong hijrah iki kayak wong ngerokok terus berhenti gitu. Kan angel. Wong ngerokok nek biasa ning ngerokok. Orang ngerokok nggih abot. Mumet nggih ngliyeng. Ngantuk. Rasane ning mulut ke ya pahit. Nah, ngoten. Tapi kalau punya azam yang kuat ya bisa berhenti sama sekali. Ngoten. Tapi kalau tidak punya azam yang kuat, nggih abot, berat niku. Ini mek ngerokok lho Bapak Ibu. Ngerokok. Rupane mek ngerokok. Apalagi kok yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, mengatakan. Nah, ini kan yang namanya hijrah memang mekatun itu. Jadi
menciptakan suasana kondisi yang kemudian kita itu bisa taat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perubahan keadaan, perubahan perbuatan itu memang perlu perjuangan. Nah, ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang hijrah menika nggih macam-macam. Kalau kita lihat dari sisi kafiat caranipun, itu hijrah menika ada dua, yaitu hijrah hakiki dan hijrah maknawi. Okay. Yang maknanipun hijrah hakiki menika hijrah dalam pengertian fisik, yang maknanya adalah al-intiqal min biladi syirki ila biladil Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan hijrah menika adalah berpindahan dari negeri yang penuh kemusyrikan, kemaksiatan kepada Allah, kepada negeri yang Islam menerima syariat itu dengan baik. Itu yang dimaksudkan dengan hijrah hakiki, yaitu hijrah dalam pengertian fisik, ya, begitu. Dan itu memang para nabi dan para rasul dahulu juga sama. Ya, ketika suatu tempat itu tidak menerima syariat, angel diajak untuk taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka nabi itu berpindah tempat yang lain, dakwah ke tempat yang lain yang menerima syariat itu. Ya, sebagaimana sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, ketika Nabiullah Musa alaihissalam berdakwah wonten Mesir kepada Firaun, kepada kerajaan Mesir, tetapi kemudian ditolak. Bani Israel dimusuhi, bahkan dilakukan inkuisisi, mihnah pada orang-orang Bani Israel itu. Ya, maka kemudian Nabiullah Musa alaihissalam menghijrahkan Bani Israel itu ke tanah Kanaan, menyeberangi Laut Merah. Ya, kalau Laut Merah ya, nggih, Laut Merah ya, menyeberangi Laut Merah, ya, menuju ke tanah Kanaan menika. Nah, niku Bapak Ibu sekalian, itu Nabiullah Musa alaihissalam. Demikian juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu, ketika dakwah itu mengalami kesulitan wonten Mekah selama 13 tahun berdakwah, Kanjeng Nabi menika iku kok angel banget. Jadi orang-orang Mekah diajak kuwi angele kelewatan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikutnya itu dari orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, mustad'afin, orang-orang bangsawan itu tetap pada kesombongannya, kedurhakaannya kepada Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta yang mereka miliki berjuang dengan dakwahnya itu mengislamkan para budak, orang-orang kecil itu, yang mereka itu kemudian dibeli oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan lain sebagainya itu, ya, diislamkan. Itu banyak begitu pengikutnya Kanjeng Nabi pada saat wonten Mekah menika. Jadi sangat sulit sekali Kanjeng Nabi berdakwah wonten Mekah. Selama 13 tahun nggak ada perkembangan. Bahkan ancaman-ancaman ini semakin sering diterima oleh Kanjeng Nabi seiring dengan kematian keluarga beliau. Paman beliau meninggal, ya, kakek beliau meninggal, istri beliau meninggal. Itu semakin sering ancaman-ancaman yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keamanan beliau semakin terancam. Maka sebelum hijrah wonten Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengungsikan para pengikutnya wonten Habsah, negeri Habsah,
Ethiopia sangat jauh sekali, nyebrang lautan. Ya, niku nyebrang lautan, jauh sekali. Ya. Supaya apa? Supaya pengikutnya ini aman dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Ketika nanti suasana aman, mereka akan kembali lagi ke tempatnya yang semula itu. Jadi menghijrahkan beberapa sahabatnya atau pengikutnya itu ke Yaman, ke Taif, dan beberapa lebih dahulu sudah meninggalkan Makkah menuju Madinah dan seterusnya. Ya karena kondisi situasi yang kurang kondusif, yang tidak kondusif itu yang menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengungsikan mereka. Yang kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah sendiri. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah yang ditemani oleh sahabatnya yang setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dalam rangka untuk perjuangan menyelamatkan pengikutnya, menyelamatkan syariat, ya begitu. Hal ini juga yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salam, menyelamatkan pengikutnya dari dari ancaman Firaun, ya, yang kemudian pindah ke negeri Kanaan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah hijrah maknawi. Hijrah maknawi menika adalah hijrah ya suasana keadaan kita, tapi bukan hijrah tempat, tapi mengkondisikan perubahan diri kita secara internal menuju sesuatu yang lebih baik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna milisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah ketika orang-orang lain, orang sesama orang Islam itu, mereka itu selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajir, orang yang hijrah itu kata Nabi, man hajaro, adalah orang yang meninggalkan manahallahu anhu, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ini riwayat Imam Bukhari, ya, hadis nomor 10. Terus kita juga bisa melakukan hijrah menika Bapak Ibu sekalian. Jadi hijrah dalam pengertian maknawi, memperbaiki diri kita. Nah, kita bisa melakukan hijrah itu karena ada kesadaran. Ya, ada kesadaran, ada pengetahuan. Ya, pengetahuan dimaksudnya di sini bahwa kita tahu apa yang kita lakukan itu salah. Karena apa? Karena ada orang yang dia itu salah tapi tidak sadar kalau dia itu salah. Ya. Ada juga orang yang sadar bahwasanya dia itu salah, tapi dia tetap melakukan kesalahan itu. Yang baik kan orang yang sadar, yang ngerti bahwasanya dia itu salah, kemudian dia memperbaiki dirinya terhadap kesalahan yang ia lakukan. Begitu. Nah, ini yang lebih baik, itu namanya orang yang berhijrah. Nah, orang-orang yang tidak berhijrah itu karena ya boleh jadi karena dia tidak memiliki kesadaran bahwa apa yang dia lakukan itu memang dia merasa tidak bersalah, walaupun sebenarnya adalah bersalah. Maka disinilah pentingnya pengetahuan syariat bagi kita semua. Syariat itu sebagai alat timbang bagi kita semua. Apakah yang kita lakukan selama ini itu sudah benar ataukah tidak menurut syariat menika. Nah, wawasan syariat ini penting bagi kita semua supaya apa? Supaya kita ngerti
yang kemudian kita bisa kita lihat, kita teropong perbuatan-perbuatan kita sehingga kita mampu menghijrahkan diri kita dari yang sebelumnya tidak benar menjadi yang benar. Dan ini ngaten Bapak Ibu. Makanya wajar kalau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi kita untuk terus belajar, karena belajar itu adalah sarana bagi kita untuk memperoleh pengetahuan. Belajar itu juga memberikan kesadaran bagi kita, ya, kesadaran bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan hijrah maknawi. Jadi ada kesadaran diri, ada ilmu yang ada di dalam diri kita. Kemudian dilihat dari sisi dimensi cakupannya, luas cakupannya hijrah menika dibedakan, ada hijrah yang umum, ada hijrah yang khusus. Hijrah yang umum itu adalah hijrah kapan saja oleh siapa saja sebagai seorang muslim, dan itu tidak terbatas waktunya, itu sampai kemudian hari kiamat tiba. Ya, sebagaimana maunya motivasi Allah di dalam surat An-Nisa menika, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murahuman katsira wasa. Ini harfus syarat, ini siapa saja, orang-orang muslim, orang-orang mukmin siapa saja. Apakah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita semua. Siapa saja yang mau berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan menjanjikan, yaitu bahwa orang tersebut akan memperoleh yajid fil ardi, di muka bumi itu, muraghaman katsira wasa. Wa may yahruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron, karena faktor niat untuk hijrah di jalan Allah wa rasulih, dan juga sebagaimana yang dicontohkan oleh rasulnya, tsumma yudrikhul maut, kemudian kok seseorang itu mati, meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh dia itu akan memperoleh pahala itu dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini ada satu cerita yang dulu pernah kita kisahkan. Dulu Kanjeng Nabi pernah menyampaikan satu cerita, satu riwayat salah seorang Bani Israel. Dia melakukan pembunuhan, kejahatan yang sangat luar biasa. Telah membunuh 99 orang. Itu kan kejahatan yang luar biasa kan, membunuh 99 orang. Dia sadar apa yang ia lakukan itu salah. Dia ingin bertobat, dia mencari orang alim, tanya. Ketemu sama pendeta, wahai orang alim, apakah saya itu masih bisa bertobat? Mengapa? Ya, saya telah melakukan pembunuhan 99 orang. Oh, luar biasa. Dosamu sudah segunung, gak bisa itu diampuni. Jengkel, dibunuh sekalian. Jangkep 100 orang. Dan dia cari lagi orang alim. Ketemu seorang alim, orang pinter. Ya. Kemudian tanya, wahai orang alim, apakah saya itu masih bisa bertaubat di jalan Allah? Dijawab, ya, oleh orang alim tersebut, bahwa siapa saja bisa bertaubat di jalan Allah. Allah itu akan menerima taubat seseorang selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Allah masih memberikan pertaubatan, kesempatan bertaubat bagi yang bersangkutan. Wah, begitu senang dia.
Akhirnya, bagaimana caranya? Sekarang pergilah kamu ke suatu negeri, suatu tempat di mana di sana itu adalah negeri yang penuh dengan taat kepada Allah, dekat dengan Allah, jauh daripada maksiat. Pindahlah kamu dari negerimu yang penuh maksiat itu menuju negeri baru supaya kamu bisa berubah. Kamu bisa belajar di sana. Iya, saya mau belajar ke sana. Diceritakan dalam hadis tersebut, Bapak Ibu sekalian, orang tersebut berangkatlah dia ke suatu negeri tersebut. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Akhirnya kemudian malaikat rahmat, malaikat azab teko rebutan. Oh, loh, kamu kok datang ke sini? Iya, ya, begitu. Kamu kok datang ke sini? Ini kan orang penuh maksiat. Loh, saya datang ke sini karena dia sudah bertobat. Nah, begitu. Jadi malaikat rahmat, malaikat adab rebutan pengen jemput ruhnya orang yang meninggal dunia itu. Malaikat azab karena melihat masa lalunya. Orang ini kan masa lalunya buruk, jelek, jahat, telah membunuh 100 orang itu. Malaikat rahmat, ya, perubahan yang dia lihat, perubahan. Oh, dia orang sudah bertobat kepada Allah. Allah menerima taubatnya karena taubat dia adalah sungguh-sungguh. Begitu. Akhirnya kemudian bersengketalah malaikat itu. Ini hak saya, ini hak saya. Akhirnya kemudian Allah mengutus malaikat yang memberitahukan kepada mereka berdua, hei malaikat, ya Allah mengutusku untuk menyampaikan kepada Anda sekalian, sekiranya orang tersebut jarak mana yang lebih dekat, maka itulah menjadi hak Anda. Maka diukurlah Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal dunia itu ternyata dia jaraknya lebih dekat kepada negeri yang dituju itu. Negeri yang penuh taat, negeri yang yang akan menjadi tempat belajar itu lebih dekat. Akhirnya kemudian yang berhak untuk mengambil nyawa orang yang bersangkutan itu adalah malaikat rahmat. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yahruj min baitihi muhajiron. Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron karena berniat untuk hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikhul maut, kemudian kok dia mendapati kematian di tengah perjalanan itu, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh dia itu sudah memperoleh pahala hijrah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat ngaji, kita niati hijrah mari Gusti Allah, ngeten niki. Terjadi apa-apa bagi kita semua itu insya Allah kita itu sudah dihitung sebagai pahala hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngeten. Dan niki siapa saja, umpamanya kita keluar rumah dalam rangka untuk dakwah, niat untuk berdakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita niati untuk hijrah di jalan Allah. Niat dari keluar dari rumah ingin berubah untuk taat dekat dengan Allah. Ya. Keluar dari rumah kita niatkan dalam rangka untuk melaksanakan syariat Allah. Itu semua adalah hijrah di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa hijrah kapan saja, di mana saja kita lakukan, selama niat ini itu ya, itu terus ada di dalam diri kita. Nah, ini hijrah secara umum makata. Nah, hijrah secara khusus adalah hijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, para sahabat menika. Makanya ada satu ungkapan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekkah. Dalam hadis menika la hijrata ba'dal fathi.
Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Maksudnya orang-orang Mekah tidak perlu hijrah lagi ke Madinah atau tempat lain. Karena apa? Mekah itu sudah futuh, sudah terbuka terhadap keimanan dan risalah Kanjeng Nabi. Sebelum Mekah itu futuh, ya, maka memang syariat hijrah itu kemudian ditekankan untuk pindah dari Mekah ke negeri lain, ke Madinah, begitu. Tetapi ketika Fathu Mekah itu terjadi, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Mekah itu futuh. Nah, Mekah itu namanya hijrah khusus, yaitu hijrah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Karena kondisi Mekah saat itu memang tidak kondusif terhadap dakwah, terhadap syariat, terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian sampai Allah itu mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 97. Alladzina tawaffahumul malaika dzalimi anfusihim. Orang-orang yang meninggal dunia yang diwafatkan oleh para malaikat itu dzalimi anfusihim. Yang mana mereka itu mendolimi, menganiaya diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum. Ketika ditanyakan kepada mereka, fima kuntum, mengapa kalian itu sampai mati, meninggal dunia dalam keadaan yang teraniaya itu? Mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afin. Kami semua adalah orang-orang yang lemah fil ardi, di muka bumi ini. Maka dikatakan kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya, sangat luas sekali, jembar, ombo. Ya. Mengapa kalian tidak pindah, di mana kalian bisa melaksanakan syariat itu dengan leluasa? Tetapi kalian tidak mau pindah, ngeboti keluarga, ngeboti anak bojo, ngeboti dunya. Tetapi kalian tidak bisa melaksanakan syariat agama itu dengan baik. Fatuhajiru fiha, maka hendaklah kalian itu untuk berhijrah, ya, berhijrah. Nah, maka dikatakan terhadap orang-orang yang tidak berhijrah itu faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Orang-orang yang tidak mau berhijrah, pindah, sementara dia tidak mampu melaksanakan syariat agama dengan baik, sementara wilayah lain itu masih membuka kemungkinan untuk melaksanakan syariat agama itu dengan baik, maka orang-orang yang demikian itu, orang-orang yang mendolimi dirinya mereka itu, ma'wahum jahannam wasa'at masiro. Ancamannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah memerintahkan hijrah, tapi mereka tidak mau hijrah. Ini hijrah khusus pada zaman itu. Allah dan Nabi-Nya telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tetap tidak mau berhijrah bersama Nabi, ya, dari Mekah ke Madinah. Bahkan ada orang-orang mukmin menika, ini juga ayat ini terkait di orang-orang mukmin Mekah menika yang tidak mau berhijrah dipaksa oleh orang kafir Mekah menika untuk berperang melawan Kanjeng Nabi. Ada orang-orang mukmin yang kemudian mereka itu pada saat perang Badar menika ikut pasukan orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena mereka penduduk Mekah. Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang mukmin, tapi mereka itu diikut sertakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berperang melawan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alasan mereka, kami tidak berdaya, tidak mampu. Nah, begitu. Nah, inilah yang kemudian
diungkapkan dalam surat An-Nisa ayat 97 niku. Nah niki Bapak Ibu sekalian, ini hijrah khusus yaitu hijrah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dilihat dari sisi niat dan ghayat, motif dan tujuan. Hijrah menika ada hijrah duniawi dan ada hijrah yang sifatnya ukhrawi. Jadi ada orang-orang yang motifnya hijrah menika untuk kepentingan dunia, tujuannya untuk kepentingan dunia nggih mboten. Wonten mekaten. Ketoke hijrah. Secara fisik hijrah, tapi motifnya bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah mboten. Tapi yang diperoleh, yang diinginkan adalah dunya. Ini adalah salah seorang sahabat ya dulu ketika hijrah bersama Nabi menika yang pada awalnya tidak mau hijrah, tapi ternyata calonnya orang yang mau dinikahi itu mau hijrah bersama Nabi, dia ikut serta hijrah bersama Nabi. Kan apa motivasinya? Ingin mendapatkan dunia. Nah menika, maka kemudian muncullah hadis menika, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu, setiap seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan itu. Faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya itu motivasinya untuk dunia, yusibu yang ia dapatkan, au ila imro'atin yang kihuga, atau kepada seorang wanita yang hendak ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ila, maka hijrahnya itu yaitu yang apa yang niatkan itu ya, untuk dunia ataukah untuk pasangan hidupnya itu, tapi tidak memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan apa namanya? Hijrah duniawi. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita luruskan niat kita ketika kita hijrah di jalan Allah menika. Ibu-ibu pakai jilbab itu bukan karena faktor fashion, bukan karena faktor tren. Maka loh ini kan fashionnya sekarang gini gitu ya. Nah, tapi kita niatkan, kita luruskan bahwa kita memakai jilbab, ibu-ibu pakai jilbab itu karena perintah Allah, diniati itu karena syariat Allah, perintah Allah. Ya mengatakan, jadi tidak sekedar fashion, tren, mengikuti tren. Kalau mengikuti tren, maka niat kita memakai jilbab ya itu duniawi, karena tren, bukan karena Allah. Begitu. Ketoke akhirat, tapi itu adalah duniawi. Maka jangan sampai salah niat kita, jangan sampai keliru. Begitu. Maka kita luruskan. Nah, begitu. Jadi semuanya Bapak Ibu sekalian, segala hal, segala aspek ya. Umpamanya Bapak Ibu sekalian mau hijrah meninggalkan dari merokok, tidak merokok, nggih niku bukan nanti wah sini kan kesehatan. Nah itu murkleru. Kalau nah ini karena perintah Allah. Saya niati berhenti merokok karena ini insya Allah mengikuti sunnah kanjeng Nabi. Nah mengatakan. Kalau jenengan berhenti karena faktor kesehatan, aduh saya itu gara-gara ngerokok ini kok paru-paru saya agak bermasalah, berhentilah saya itu. Itu dunia sudah. Motivasinya bukan karena Allah. Maka kita perbaiki lagi Bapak Ibu sekalian niat kita. Jadi berhenti sesuatu yang buruk kita niatkan karena Allah. Begitu. Ini mengembalikan ya sesuatu yang salah ketika kita faham ilmunya, fa insya Allah akan kembali lurus ya, kembali lurus baik lagi begitu. Tetapi kalau kita tidak tahu ilmunya, tentu kita tidak akan mendapati itu. Maka
niat kita perbaiki dengan baik. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada hijrah yang sifatnya duniawi, ada hijrah yang sifatnya ukhrawi. Nah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir Bapak Ibu. Jadi hijrah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu tidak semata-mata perpindahan sanes, tetapi itu adalah sebuah strategi dakwah. Strategi dakwah. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu berpindah dari Mekah ke Madinah, itu bukan semata-mata Kanjeng Nabi kok mindah ke awak songko Mekah ke Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan diri, tidak. Karena apa? Keselamatan Kanjeng Nabi menika kalau mau di Mekah saja ya tetap selamat karena dijamin oleh Allah. Tetapi bukan itu masalahnya. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memindahkan diri atau berpindah dari tempat Mekah ke Madinah itu ada dalam rangka untuk strategi, mengatur strategi. Mengapa begitu? Karena selama di Mekah selama 13 tahun dakwah angel, sulit. Ya, syariat Islam tidak dapat berkembang dengan baik, penuh ancaman, penuh intimidasi, dibatasi. Pergerakan Nabi dibatasi, diboikot, dan macam-macam menikah. Jadi untuk menciptakan suasana kehidupan syariat itu mboten saged. Ya caranya bagaimana? Kanjeng Nabi keluar. Nah, keluarnya Kanjeng Nabi bukan berarti kok Kanjeng Nabi tidak kembali, tidak. Keluarnya Kanjeng Nabi untuk menyusun rencana dalam rangka untuk kembali lagi ke Mekah. Kembali lagi itu dalam rangka untuk mengislamkan orang-orang Mekah. Nah, mengatakan. Makanya itu terjadi 8 tahun kemudian yang disebut dengan Fathul Mekah itu Bapak Ibu sekalian. Fathu Mekah. Yaitu tanggal 2 Januari 630 Masehi. Tepatnya tanggal 11 Ramadan tahun 8 Hijrah. Kenapa? Karena tanggal 10 Ramadan Kanjeng Nabi keluar dari Madinah. Ya, tanggal 2 Ramadan Kanjeng Nabi bisa masuk ke Madinah dengan membawa serta 10.000 pasukan kaum muslimin. Terus yang pada awalnya Kanjeng Nabi itu terusir dari kampungnya, ya, menderita di kampungnya, Kanjeng Nabi dapat menaklukkan Mekah, mengislamkan orang-orang Mekah yang selama ini membangkang, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi pindah itu dalam rangka untuk konsolidasi, memperkuat, ya, dukungan sosial, dukungan politik, ya, dukungan macam-macam itu, ya, dari orang-orang Madinah yang setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini strategi Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian juga dilihat dari sisi kebudayaan juga sama. Itu juga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan dakwah pada saat di Mekah menika untuk dakwah terbuka menika nggih angel estu. Sehingga strategi yang dilakukan pada saat di Mekah itu ya menyelamatkan pengikutnya itu, menghijrahkan pengikutnya itu keluar kota Mekah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah di Madinah, maka suasana dakwah itu berbeda sama sekali. Kalau pada saat di Mekah Nabi itu dakwahnya itu sifatnya defensif, bertahan, tertutup, ya, karena ancaman-ancaman yang serius kepada beliau begitu dan juga pengikutnya. Tetapi ketika di Mekah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah secara aktif, dinamis, ya, terbuka, ya, dengan berbagai macam konsolidasi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian
salah satu bentuk bagaimana suasana dakwah yang sangat terbuka itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke kota Madinah, yang difikirkan pertama kali adalah membangun masjid. Ketika sampai ke negeri Kubah, Kubah, kampung Kubah sebelum Madinah menikah, Kanjeng Nabi membangun masjid untuk pertama kalinya, itu wilayah Madinah. Itu mengisyaratkan bahwa dakwah Nabi menika diterima oleh masyarakat. Ya. Kanjeng Nabi selama 13 tahun kok boro-boro bangun masjid. Wonten Mekah menika. Mboten saged. Wong bikin jamaah aja angel. Jadi ketika Kanjeng Nabi menginjakkan ke Madinah, yang difikirkan adalah masjid. Itu suatu bentuk sinyal bagi dakwah Nabi, kalau dakwah Nabi itu diterima oleh masyarakat Madinah. Nah, mengatakan. Nah, itu. Ini strategi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mempersaudarakan al-ihha, ya, al-ihha bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor. Karena orang-orang muhajirin itu banyak yang datang ke Madinah menika kathah. Nah, itu kalau tidak dipersaudarakan bisa menjadi konflik sosial, kecemburuan sosial. Maka dipersaudarakanlah orang-orang yang baru datang itu dengan orang-orang yang memang sudah lama tinggal di Madinah menika. Diciptakan persaudaraan antara Khosros dan Aus yang selama ini berperang, sering berperang, saling bermusuhan, dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, di Madinah itu juga keimanan juga macam-macam. Ada orang yang masih musyrik, ada orang yang masih sudah beriman, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi. Ya, itu semuanya dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah yang disebut dengan Wasiqatul Madinah, konstitusi Madinah, piagam Madinah, untuk mengikat orang-orang Madinah itu untuk bersatu di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu resolusi yang ditawarkan oleh Kanjeng Nabi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di Madinah itu. Walaupun mereka itu berbeda keyakinan, tetapi di bawah komando Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suasana damai, tidak saling menghujat, tidak saling mengancam, tetapi saling mendukung antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan Wasiqatul Madinah, piagam Madinah, sebagai bentuk perjanjian antara Rasulullah dan orang-orang Madinah, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, dan suku-suku yang ada di sekitar Madinah dipersatukan di bawah konstitusi undang-undang di Madinah itu. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian dalam waktu yang kurang 8 tahun saja itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kembali ke Mekah dengan membawa pengikutnya begitu banyak, itu 10.000 orang. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi strategi, jadi dakwah menika perlu strategi, ya, perlu strategi, ya. Ada cara yang bisa kita lakukan dalam rangka bagaimana dakwah kita itu bisa diterima oleh masyarakat, menciptakan suasana keadaan dan seterusnya menika. Maka muktamar ke-48 ya di Solo kemarin, di Surakarta itu kan salah satu rekomendasi yang menjadi keputusan itu adalah bagaimana kita Muhammadiyah itu memperkuat masjid, basis masjid menika. Nah, itu salah satunya. Memperkuat masjid, memperkuat jamaah,
Ya, karena apa? Karena itu strategi kita. Karena selama ini Muhammadiyah itu ya terpencar-pencar. Nah, begitu. Sementara tempat mangkalnya mboten wonten, masjidnya itu kadang-kadang nggak